Assalamualaikum Mas Habaib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sibuk Mas? Kebetulan sedikit sibuk. Gimana? Ini saya mewakili netizen Mas yang Gimana? banyak yang mau tanya kepada sampean perihal tentang gugatan hak asuh anak. Bagaimana cara mengajukannya Mas? Hak asuh anak. Oke. Wait. Oke, hak asuh anak. Hak asuh anak. Hadonah ya. Hadonah itu. Jadi kalau udah bagi orang tua yang sudah mendapatkan haknya hak asuh anak itu disebut hadin. Jadi hadonah ini hak asuh anak, Mas. Jadi kalau mengajukannya ke pengadilan mengajukan hak asuh anak itu kalau yang beragama Islam ke pengadilan agama, tentunya ada beberapa hal yang harus disiapkan. Jadi intinya ngajukan hak asuh anak ke pengadilan agama, itu aja kalau yang beragama Islam. Oke. Langkah-langkah bagaimana yang harus kita lakukan Mas dan apa yang perlu disiapkan? Nah, ini yang penting. Langkah-langkah apa dan yang harus disiapkan. Nah, pertama karena sifatnya hak asuh, maka siapkan yang namanya gugatan, ya kan? Gugatan hak asuh anak. Kalau mau mengajukan sendiri, kalau melalui lawyer, advokatnya sudah paham jelas mengenai hal itu. Tapi kalau secara mandiri, yang diperlukan adalah gugatan dulu. Jadi buat gugatan ditujukan kepada ketua pengadilan agama, ya kan? Yang berisi tentang apa? Identitas penggugat, tergugat, dan anak tentunya. Terus ada posita, ada alasan-alasan kenapa mengajukan gugatan hak asuh itu. Baru di terakhir ada petitum apa yang diminta, ya kan? Itu secara garis besar yang perlu disiapkan itu. Dan yang kedua, sebelum ke arah sana juga harus diperhatikan hal-hal yang sangat penting. Ini sangat penting sekali dalam mengajukan gugatan hak asuh anak. Gimana? Pahami dulu landasan hukumnya, ya kan? Secara tinjauan yuridis dan juga tinjauan agama Islam. Atau yang paling simpel itu sudah tercover semua di kompilasi hukum Islam. Jadi teman-teman tinggal download kompilasi hukum Islam. Udah jelas itu, ada bab munakahah, ada ini udah jelas semua sekali. Karena kompilasi hukum Islam itu sangat penting sekali, saking pentingnya sampai ada yaitu Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Itu yang pertama. Jadi pahami kompilasi hukum Islam itu, di situ sudah jelas. Yang kedua, yang perlu disiapkan, dilihat dulu nih. Anak ini usia berapa? Ya kan? Karena ini selama ini masyarakat masih bertanya-tanya, ini anak saya masih kecil. Biasanya kalau laki ikut ini, kalau perempuan ikut ayahnya, kalau laki-laki ikut ibunya. Itu makanya penting sekali untuk membaca kompilasi hukum Islam, ya kan? Penting sekali untuk membaca kompilasi hukum Islam itu, Mas. Karena di situ sudah jelas sekali mengenai aturan-aturan tentang hak asuh anak itu. Gitu. Karena jelas sekali di situ di pasal 105, ya kan? Di pasal 105 kompilasi hukum Islam yang paling penting anak yang belum mumayyiz, ya kan? Yang belum mumayyiz, yang dimaksud belum mumayyiz itu belum baligh ya, belum baligh. Kalau laki-laki ditandai dengan istilah, kan? Kalau perempuan juga ditandai dengan haid. Itu ada di siapa hak asuhnya? Ada di ibunya, ingat. Ada di ibunya. Sehingga perlu dipahami bahwasanya kalau Anda seorang penggugat, di mana seorang ayah mau menggugat seorang anak yang belum mumayyiz dengan alasan yang tidak jelas, mending gak usah deh, karena aturannya jelas sekali itu. Jadi anak yang belum mumayyiz dalam asuhan ibunya, kecuali ada hal-hal yang sangat prinsip di mana itu bisa dikabulkan gugatannya. Salah satunya mungkin ibunya gila, ibunya pemabuk, ibunya sering melantarkan, dan itu bisa tentunya dibuktikan nanti ya. Itu yang perlu dipahami dulu.
Yang kalau perlu disiapkan itu tadi, satu gugatan, ya gugatan mengenai hak asuh tadi ditujukan ke ketua pengadilan. Di deskripsi saya kasih contoh gugatannya. Yang kedua, tentunya bukti-bukti. Kalau seorang ayah atau seorang ibu mau menggugat, buktinya kalau itu anaknya dari mana? Tentunya pertama dibuktikan dengan ini kartu keluarga, dengan buku nikah juga. Kalau sudah cerai, putusan cerai itu kan dilampirkan juga yang menunjukkan bahwa ini memang anaknya penggugat dan tergugat gitu loh. Itu yang paling penting. Terus yang nomor 2 tentang asal usul anak di kompilasi hukum Islam ada di pasal 103 itu. Jadi akta anak disiapkan. Setelah itu baru menyediakan saksi, Mas. Saksi-saksi yang akan diajukan di persidangan. Tentunya saksi itu harus kompeten ya. Minimal 2 saksi, karena satu saksi tidak bisa. Kenapa? Yaitu asas unus testis nullus testis itu. Satu saksi ya bukan saksi kan itu. Jadi minimal 2. Jadi saya ulangi lagi, sediakan gugatan, kemudian untuk bukti-buktinya sediakan buku nikah, kemudian sediakan akta, ya kalau ada kakak juga, kemudian sediakan saksi. Prosesnya bagaimana? Anda datang ke pengadilan agama, ya kan, bawa tuh gugatannya, datang namanya PTSP, ya, PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Di sana sampaikan saya mengajukan gugatan. Baru nanti setelah sampean menyampaikan, teman-teman menyampaikan, membayar biaya panjar perkara. Ya, setelah membayar, udah tinggal nunggu tuh. Nanti teman-teman dapat relas panggilan, dipanggil tuh, baru disidangkan atau diuji gugatan dari dari para penggugat ini. Dan yang sangat penting sekali bahwasanya pengadilan itu adalah tempat untuk menguji. Menguji apa? Gugatannya panjenengan itu. Karena kalau perdata, ingat beda dengan pidana. Beda sekali. Kalau pidana itu beban pembuktiannya ada di JPU. Kalau seumpama perdata, ya kalau perdata itu beban pembuktiannya ada di masing-masing pihak pembuktiannya. Jadi gitu. Jadi harus dipahami sekali itu, Mas. Terutama kompilasi hukum Islam itu, pelajari, download itu, nanti kasih deskripsinya di bawah, tolong dikasih itu. Jadi secara garis besar nanti sudah jelas sekali di situ. Siap. Terakhir Mas, kesimpulan Mas Habaib dan pesannya. Oke, kesimpulan dulu. Kesimpulan, kalau mau mengajukan gugatan, ingat letaknya ada di gugatan. Gugatan hak asuh anak, ingat gugatannya harus benar-benar sesuai dengan fakta yang terjadi, karena itu akan dibuktikan ya, karena sidang nanti ada pembuktian, maka gugatannya harus benar-benar sesuai fakta, tidak usah ngarang-ngarang. Dan yang kedua, bukti-buktinya juga harus relevan beserta saksi-saksinya, jangan ngarang-ngarang itu. Dan kalau itu sudah tercukupi semua, insya Allah gugatannya dikabulkan. Pesan, nah ini yang paling penting, ingat, pikir 2 kali sebelum mengajukan gugatan hak asuh anak. Karena bagaimanapun yang paling bijaksana adalah anak itu diasuh bersama. Itu yang paling penting, Karena apa? Karena bolehlah ada mantan karyawan, mantan istri perceraian di persidangan, putus karena perceraian. Tapi kalau anak tidak ada mantannya, karena anak inilah yang akan mendoakan orang tuanya dan terus mengalir. Salah satunya yang disebutkan Rasulullah, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ya kan? Salah satunya adalah waladun shalihun yad'u lahu. Jadi anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Itu akan terus nyambung kepada orang tuanya. Maka dari itu pikir 2 kali sebelum mengajukan gugatan hak asuh anak. Walaupun secara yuridis itu dijamin hak-hak penggugat itu untuk melakukan upaya hukum, tapi sekali lagi pikir 2 kali, karena idealnya dan paling bijaksananya adalah anak diasuh bersama. Begitu.